Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta untuk mengisi tentang seputar hukum perpajakan. Sebenarnya ini materinya sangat luas ya tentang hukum perpajakan. Mudah-mudahan dengan waktu kita yang singkat ini, apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan harapkan bisa terpenuhi. Kita mulai dulu ya sesi hari ini tentang seputar hukum perpajakan. Nah, tadi kita berbicara tentang pajak. Sepertinya saya perlu sedikit membahas tentang definisi pajak ya, karena ini seringkali ditanyain sama peserta seminar yang beberapa kali saya isi. Kenapa sih kita harus bayar pajak gitu? Bisa nggak sih kita dibebaskan? Bisa nggak sih kita nggak perlu bayar pajak gitu? Nah, jadi di sini pajak ini kan sebenarnya sumber penerimaan negara yang paling tinggi ya sampai dengan saat ini, dan ini bersifat memaksa. Jadi dengan kata lain, kalau kita udah masuk kategori kalau golongan tertentu yang memiliki kewajiban perpajakan, ini udah pasti dipaksa untuk membayar pajak, karena bersifat memaksanya juga berdasarkan undang-undang. Jadi sudah ada kekuatan hukum, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya saya sebelum masuk ke hukum pajak akan coba bahas sekilas tentang sumber hukum. Sumber hukum ini secara garis besar ada dua ya, ada sumber hukum formal yang menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan atau ketetapan, dan sumber hukum material, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya. Mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang sumber hukum formal. Sebelum masuk, kita bahas sedikit sumber hukum formal ini. Kurang lebih ada 5 secara garis besar. Ada peraturan perundang-undangan. Ini akan mungkin nanti akan kita bahas lebih detail, lebih banyak dalam pertemuan kali ini tentang peraturan perundang-undangan, terutama di bidang perpajakan. Lalu sumber hukum formal ada juga kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Lalu ada jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Mungkin saya tidak akan membahas detail untuk pemaparan tentang sumber hukum ini. Selanjutnya kita masuk ke hukum pajak. Nah, hukum pajak saya coba ambil dari beberapa definisi ahli dari Santoso Broto Diharjo dan Rahmat Sumitro. Jadi kalau kita lihat ini sumber hukum pajak menurut Pak Santoso Broto Diharjo ini sebenarnya mirip dengan definisi pajak yang sudah diatur di Undang-Undang KUP yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi dia hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu definisi berikutnya dari Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan juga yang mengatur hubungan masyarakat dengan pembayar pajak dengan pemungut pajak. Oke, ini sekilas tentang hukum pajak sebelum kita masuk ke materi inti kali ini. Oke, di hukum pajak, ketika berbicara tentang hukum pajak ini ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu ada subjek pajaknya, objek pajak, tarif pajak, saat berhutang, pemotong pajak, dan banyak lagi yang dibahas di situ. Dan ini semua diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia sendiri peraturan undang-undang perpajakan sebenarnya banyak, dan ini undang-undang besar yang terkait dengan perpajakan di Indonesia. Ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, penagihan pajak dengan surat paksa, pengadilan pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan biaya materai. Karena ini sangat banyak, mungkin saya hanya akan membahas ke beberapa undang-undang pajak yang paling banyak ditemukan kasusnya dalam keseharian kita, yaitu terkait yang saya kasih warna pink, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan pengadilan pajak. Oke, selanjutnya tentang kita masuk ke pajak penghasilan. Di sini akan kita bahas juga definisi subjek pajaknya yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajaknya itu apa aja, dan mekanisme pembayaran pajaknya seperti apa. Saya akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Terkait subjek pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi secara garis besar, kalau baca di undang-undangnya sih sebenarnya poin orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak itu di poin pertama. Jadi 1 poin dibedakan A dan B ya.
Jadi di sini ada subjek pajak itu ada orang pribadi, ada warisan yang belum terbagi, tapi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada badan, badan ini banyak badan-badan, definisi badan yang masuk kategori sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Lalu ada bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan juga udah sering mendengar ya. Jadi bentuk usaha tetap ini adalah semacam perwakilan dari luar negeri yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke, tadi udah subjek pajak, sekarang kita masuk ke definisi objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Sebenarnya kalimatnya panjang, ini saya coba bagi menjadi 3 poin. Jadi ada definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi di sini adanya tambahan kemampuan ekonomis, bisa dalam bentuk uang ataupun bukan dalam bentuk uang. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis ini dianggap sebagai penghasilan. Terus baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi di Indonesia menganut prinsip worldwide income dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi bukan namanya yang jadi acuannya, tapi masuk nggak sih ke kategori ini. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Pajak Penghasilan nanti akan lebih detail lagi, contoh-contohnya tuh apa aja yang masuk kategori objek pajak ini. Nah, tadi kita udah berbicara tentang subjek pajak, juga udah berbicara tentang objek pajak. Jadi subjek pajak itu belum tentu langsung harus membayar pajak untuk pajak penghasilan ya. Jadi harus ada objek pajak penghasilannya dulu, baru itu akan dikenakan pajaknya dan dianggap sebagai, istilah berikutnya adalah wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme pembayaran pajak. Sebenarnya di Indonesia ini menganut sistem self-assessment atau pembayaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan secara garis besar, pembayaran pajak dengan wajib pajak sendiri ini ada yang bersifat tahunan atau dengan periodical, masa pajak atau bagian tahun pajak. Ini kalau dilihat contohnya untuk pembayaran pada setiap akhir tahun buku fiskal dihitung dan dibayar sendiri. Kalau untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang udah sering melihat SPT, di situ ada PPh pasal 29, kalau ada kurang bayar di akhir tahun, ini pajak yang akan dibayar. Lalu pembayaran pada setiap akhir masa dihitung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri, ini PPh pasal 25. Jadi kalau di dalam SPT PPh Badan itu ada angsuran setiap bulannya di PPh pasal 25. Nah, tapi ada yang unik di sini di Indonesia, walaupun menganut sistem self assessment, tapi ada istilahnya juga pemotongan atau pembayaran pajak oleh pihak lain yang kita sering kenal dengan istilah withholding tax atau PPh potput, PPh potong pungut. Jadi pembayaran pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak lawan transaksi. Jadi kalau kita bertransaksi, misalkan kita memberikan jasa ke pihak misalnya kita dari PTA memberikan jasa ke PTB, nanti jasa itu masuk kategori penghasilan yang harus dipungut pajak, maka PTB akan memotong pajak penghasilan yang akan si PTA tadi terima. Lalu PPh potput ini dihitung dan disetorkan oleh WP lawan transaksi, bentuknya atau diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu ada di PPh pasal 21, 26, 22, 23, 4 ayat 2 dan 15. Ini nanti akan saya berikan simulasi contohnya untuk lebih mendapatkan gambaran ya, kurang lebih seperti apa. Nah, tadi pemotongan pajak oleh pihak lain di sini bisa dibagi menjadi dua. Tadi kan saya sebut istilahnya potput, potong pungut, pemotongan atau pemungutan. Nah, pemotongan itu diatur di PPh pasal 21, 23, 26, 15 dan 4 ayat 2. Kalau pemungutan itu di PPh pasal 22. Sebenarnya apa sih bedanya pemotongan dan pemungutan? Kalau pemotongan itu, jadi misalnya kita bertransaksi tadi, contohnya jasa dengan nilai 100. Nanti yang akan diterima oleh PTA bukan nilainya 100, tapi setelah dipotong pajak. Misalnya pajaknya 2%, berarti dia hanya terima 98.
dari 100 dari nilai 100 dari transaksinya. Itu definisi pemotongan. Sedangkan pemungutan ini misalnya tadi nilai 100, pajaknya 10%, jadi 110 nilainya. Dia akan terimanya, dia harus melakukan pembayarannya 110 dari nilai tadi. Inilah yang membedakan pemotongan dan pemungutan. Nah, sifatnya sendiri ada yang bersifat final dan non final. Saya akan bahas di slide selanjutnya apa sih sebenarnya final dan non final. Nah, kalau baca di peraturan perundang-undangan perpajakan, sering kan ada istilah pajak ini dipotong dan bersifat final. Nah, final ini sebenarnya dia sudah dibayar dan sudah langsung selesai saat sudah dipotong dan dipungut tadi. Nggak perlu lagi digunggung kalau istilah kita atau diakumulasikan dalam penghitungan SPT tahunan. Jadi pajak yang sudah dibayar di awal ya sudah selesai. Contohnya misalnya PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan, ini sifatnya final. Jadi ketika sudah selesai dipotong oleh pihak lawan transaksi dengan PPh 4 ayat 2, itu nggak perlu lagi nanti penghasilannya dilaporkan di SPT, baik penghasilan maupun kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lawan transaksi. Nah, ini berbeda dengan yang bersifat non final. Karena non final ini pelunasan pajak atau pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang sudah dilakukan sebelumnya itu akan diperhitungkan kembali dalam penghitungan SPT tahunan SPT tahunannya. Oke, ini sekilas perbedaan tentang final dan non final. Nah, saya coba simulasikan dalam bentuk kasus ya. Di sini ada PTA, saya ambil contohnya wajib pajak badan. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan penjualan mesin. Jadi ada jasanya, ada aktivitas penjualannya juga. Dalam melakukan aktivitasnya, dia mendapatkan penghasilannya itu, pemberian jasanya bisa dilakukan untuk customer di Indonesia maupun customer di luar negeri. Nah, kalau ngelihat dari kasus ini ada 2 jenis pasal yang akan terkait, yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. PPh pasal 23 ini terkait pemotongan. Kalau kita melakukan tadi aktivitas jasa dengan antara PTA dengan PTB, nanti PTB yang akan melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh PTA. Nah, kalau PPh pasal 24 ini istilah di Indonesianya, PPh pasal 24 masuknya. Nah, kalau kita bertransaksinya dengan pihak luar negeri dan di sana ada kewajiban pemotongan pajak juga di luar negeri, pajak yang sudah dipotong di luar negeri tadi bisa kita perhitungkan di dalam perhitungan PPh di Indonesia. Lalu ini terkait revenue-nya, bagaimana dengan biaya-biayanya? Di sini misalnya ada pembayaran gaji, di dalam itu ada jam sostek, pemberian fasilitas handphone, dan pemberian catering untuk seluruh karyawan. Nah, kalau ini yang seringkali dalam prakteknya sering kita temukan terkait jam sostek sih sebenarnya. Kalau gaji atau pembayaran gaji kepada karyawan, ini mayoritas sih sudah cukup clear. Wajib pajak sudah melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawannya. Nah, sedangkan jam sostek ini sendiri ada aturan khususnya. Jam sostek apa aja sih sebenarnya masuk komponen PPh pasal 21, karena nggak semuanya menjadi tambahan kemampuan ekonomi saat diberikan. Jadi kalau pajak tuh mengenal istilah pay as you earn. Jadi dipotong pajak itu pada saat diterimanya penghasilan sebenarnya. Nah, cuman kan kalau jam sostek ini kan asuransi yang belum bisa belum diterima manfaatnya pada saat iuran asuransi tersebut dibayarkan. Nah, untuk misalnya jam sostek itu kan ada JKK, JKM, JHT. JKK jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Seharusnya kan tadi saya bilang di Indonesia tuh kita mengenal istilah pay as you earn. Jadi harusnya penghasilan dipotong pada saat penghasilan itu diterima. Ketika kita bayar perusahaan membayar ke jam sostek bentuknya JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, mungkin istilahnya tuh nggak etis gitu. Ketika orang itu ditimpa musibah, meninggal atau terjadi kecelakaan kerja di saat itu, kan sebenarnya penghasilannya baru diterima pada saat itu kan. Nah, cuman nggak dalam kondisi tersebut
nggak mungkin dipajakin, makanya pengenaan pajaknya dilakukan pada saat di awal. Berbeda dengan JHT, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini memang sebenarnya sama mekanismenya, baru akan diterima pada saat jaminan hari tua itu di penghasilannya diterima oleh karyawan, tapi pengenaan pajaknya baru dilakukan nanti, bukan pada saat pembayaran ke jam sostek. Nah, ini yang seringkali kita temukan dalam prakteknya, kendala-kendala yang ada. Jadi wajib pajak ada yang JHT-nya seluruhnya, bahkan JKK, JKM, dalam menghitung PPh pasal 21, seluruh komponen JHT dijadiin objek. JKK, JKM, JHT semua jadi objek komponen PPh pasal 21. Padahal seharusnya menjadi objek itu hanya JKK dan JKM. Atau yang kedua, kita sering juga menemukan kondisinya ketika diperiksa dan terjadi selisih ekualisasi, perusahaan juga bingung, ini apa nih penyebab selisih ekualisasi antara SPT PPh pasal 21 dengan yang beban di dalam laporan keuangan. Dan ternyata setelah kita telusuri, ada komponen JHT yang harusnya diperhitungkan sebagai pengurang ekualisasi. Dan dalam prakteknya karena nilai persentasenya besar, nilainya juga cukup besar biasanya. Jadi kalau saya simpulkan, untuk pembayaran gaji kepada karyawan ini termasuk jam sostek sebenarnya komponen PPh pasal 21, tapi perlu didalami lagi mana yang sebenarnya sudah menjadi objek PPh pasal 21 pada saat tersebut, mana yang belum. Lalu berikutnya ada pemberian fasilitas handphone. Nah, ini bentuknya benefit in kind atau natura. Ada aturan spesifik sebenarnya di Cap 220. Pemberian fasilitas handphone ini, benefit in kind sebenarnya secara umum tidak boleh dibebankan kalau kita lihat di aturan perundang-undangan perpajakan. Tapi untuk fasilitas handphone dan kendaraan ada klausul khusus, itu 50% boleh dibiayakan. Karena dalam prakteknya handphone, kendaraan itu juga bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir, jasa catering untuk seluruh karyawan. Catering ini ada klausul khusus juga. Sebenarnya kan ini bentuknya benefit in kind juga, natura atau kenikmatan. Jadi karyawan nggak menerima dalam bentuk uang. Ini juga seharusnya tidak boleh dibebankan dalam laporan keuangan, tapi ada aturan khusus tentang catering ini sepanjang diberikan untuk seluruh karyawan. Pemberian makan siang untuk seluruh karyawan itu boleh dibebankan dan tidak menjadi objek PPh pasal 21. Tapi pemberian jasa cateringnya menjadi objek PPh pasal 23. Lalu berikutnya, misalnya dalam kasus si PTA ini, dia melakukan pembelian impor mesin. Ini menjadi objek PPh pasal 22 ketika impor. Nah, ini juga sebenarnya yang jadi banyak bahan diskusi nih terkait PPh pasal 22 impor. Yang biasanya mengakibatkan SPT perusahaan menjadi lebih bayar. Berikutnya ada biaya penggunaan jasa tenaga ahli dari dalam dan luar negeri. Nah, kalau kita bertransaksinya dengan pihak jasa tenaga ahlinya, misalnya badan juga ya perusahaan, dia akan menjadi objek PPh pasal 23. Sedangkan kalau dengan pihak luar negeri itu akan menjadi objek PPh pasal 26. Tapi nanti akan kita lihat lagi di tax treaty masing-masing negara untuk transaksi dengan luar negeri. Yang keempat, contohnya dalam kasus ini ada pembayaran sewa kantor PPh pasal 4 ini masuk kategori PPh pasal 4 Nah, kalau saya summary-kan dari contoh kasus ini, kalau contohnya si PTA tadi ya, di bagian penghasilan ini aturannya nanti, dari atas dulu ya. Tadi terkait penerimaan dari luar negeri itu akan menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 diaturnya di PPh pasal 24. Dia akan diatur di klausulnya di pasal 24. Sedangkan kalau kita melakukan pembayaran ke luar negeri itu diaturnya di pasal 26 atau mengacu ke tax treaty masing-masing negara. Kalau dikaitkan dengan hukum ada istilah lex specialis legi generali, derogat legi generali. Jadi aturan yang lebih khusus ini akan mengesampingkan aturan yang lebih umum. Nah, untuk komponen laporan keuangan perusahaan sendiri, ini ada pasal-pasal yang terkait. Saya pisahkan di sebelah kanan ini pasal-pasal yang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Jadi yang berhubungan dengan penghitungan SPT tahunannya nanti. Terkait penghasilan mengacunya di pasal 4, biaya mengacunya di pasal 6. Kalau biaya-biaya yang tidak diperkenankan mengacunya di pasal 9 terkait koreksi fiskalnya.
Pajak terutangnya mengacu tarif pasal 17 dan pajak yang harus dibayar mengacu di pasal 29. Sedangkan di sisi sebelah kiri sini saya sandingkan juga kewajiban-kewajiban. Kalau sebelah kanan itu terkait self assessment ya, pembayaran dia sendiri, pembayaran yang dilakukan dia sendiri. Sedangkan di sisi kiri ini terkait withholding tax. Withholding tax untuk PPh pasal 21 tadi untuk karyawan ada biaya gaji misalkan. PPh pasal 23 dia memberikan pembayaran servis kepada tenaga profesional, atau dia harus motong PPh pasal 23. 26 kalau tenaga profesional di luar negeri, dan ayat 2 misalkan di dalamnya tuh ada sewa kantor untuk PTA ini. Nah, sewa kantornya dikenakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sedangkan di bawahnya ini juga kewajiban yang dilakukan oleh pihak lawan transaksi, ada PPh pasal 22 kalau terkait impor misalkan kita pungut bayar ke bea cukai, terus PPh 23 kalau kita yang penghasilan kita dipotong PPh pasal 23 oleh pihak lawan transaksi itu bisa dikreditkan. PPh pasal 24 tadi ya kalau kita dapat penghasilan dan dipotong pajak di luar negeri. Nah, kalau 25 sebenarnya bukan withholding sih, 25 ini angsuran sendiri, angsuran pajak di periode bulanannya. Ini summary singkat dari contoh kasus yang tadi saya jelaskan. Mungkin untuk PPh kurang lebih poinnya sih ini. Kita bisa lanjut ke pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai sebenarnya banyak banget klausul yang bisa diungkap, tapi saya akan coba paparkan sedikit tentang ininya dulu, apa sih PPN itu dikenakan atas apa sih sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini nah ini ada penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, terus ada impor, ini juga kena PPN, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, terus ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Mungkin saya contohin sedikit ya. Kalau untuk dari nomor 1 untuk penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, misalnya dalam kasus yang berbeda, kalau si PTA tadi kan dia jasa dan penjualan mesin. Nah, untuk penjualan mesinnya, mesin ini sebenarnya masuk kategori barang kena pajak. Ketika dia melakukan penyerahan, ini akan menjadi penyerahan di dalam daerah pabean di Indonesia, ini akan menjadi objek PPN untuk poin nomor 1. Lalu impor BKP ya tadi ketika dia melakukan impor mesin, ini juga objek PPN. Terus berikutnya penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Tadi kan dia selain melakukan penjualan mesin, dia juga melakukan penyerahan jasa, aktivitas jasa. Jadi penyerahan jasa yang dilakukan ini akan menjadi objek PPN juga. Selanjutnya yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, maksudnya pemanfaatan BKP tidak berwujud ini apa sih? Ini contohnya biasanya yang paling umum itu royalti. Terkait royalti ini dianggap sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Nah, ini kalau kita ada pemanfaatan royalti dari luar negeri, misalkan pihak luar negeri memberikan know-how ke Indonesia, ke wajib pajak di Indonesia nih jadi objek PPN juga. Lalu ada juga ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kalau ini tadi misalnya dia jualan mesinnya ke luar negeri juga, ini menjadi objek PPN. Walaupun nanti tarifnya akan beda-beda lagi ya, maksudnya tarifnya untuk yang ekspor dan lokal ini akan berbeda. Lalu berikutnya ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kalau yang tadi pemanfaatannya, kalau kita yang melakukan penyerahan BKP tidak berwujudnya ke pengusaha kena pajak di luar negeri. Dan terakhir ekspor jasa kena pajak, tadi yang contohnya tadi ada jasa tersebut itu dilakukan untuk customer di luar negeri. Nah, mekanismenya untuk pajak pertambahan nilai ini, pajak keluaran sebenarnya sederhana, tapi karena banyak komponennya jadi dalam praktek itu mungkin akan agak sedikit rumit ya. Jadi di sini ada pajak keluaran dikurangi pajak masukan, inilah yang akan menjadi PPN yang kurang atau lebih dibayar. Kalau konsep dasarnya sih sebenarnya sederhana, cuma pajak keluaran kurang pajak masukan aja, itu adalah PPN yang terutang. Karena PPN ini
memang kita memungut PPN, tapi ketika misalnya tadi mesin kan tadi kita impor dulu, itu sudah dikenakan PPN impor menjadi pajak masukan, tapi mesin tadi akan dijual menjadi pajak keluaran. Nah, yang kita bayar ke kas negara, misalkan tadi beli mesin dengan harga 80 juta, PPN-nya 8. Ketika menjual mesin tadi dengan harga 100, PPN-nya 10. Berarti yang dibayar ke kas negara tuh sebenarnya cuma 2, 10 dikurangin 2. Jadi untuk PPN bukan yang dibayar dari 10-10-nya, tapi dari 10 setelah dikurangin 8. Oke, nah tadi untuk PPN sekilas. Di yang terakhir terkait KUP dan pengadilan pajak. Ini sebenarnya juga banyak lagi yang bisa di-share. Kebetulan saya di MUC juga di divisi di dispute, di pemeriksaan keberatan banding. Jadi ini sebenarnya yang sehari-hari saya kerjakan yang ini nih. Ini terkait pemeriksaan keberatan banding dan sampai peninjauan kembali. Mungkin akan saya share sedikit ya tentang pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sebenarnya ada tujuan lain untuk tujuannya ada yang lain juga. Jadi tujuan lain ini yang saya fokuskan terkait tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Di sini yang pertama dalam kondisi SPT lebih bayar. Jadi kalau SPT-nya lebih bayar itu udah pasti siap-siap diperiksa. Makanya pemeriksaan banyak yang memang SPT wajib pajak lebih bayar. Nah, itu termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan. Lalu yang kedua, apabila terdapat keterangan lain berupa data konkret, ini juga sering kita alami. Jadi pemeriksaannya dilakukan bukan karena SPT-nya sih nggak lebih bayar, tapi ada informasi atau data lain yang diterima oleh KPP yang bersangkutan, itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Nah, berikutnya menjadi prioritas juga SPT rugi. Perusahaan-perusahaan yang nggak lebih bayar tapi dalam kondisi SPT-nya rugi, ini ada probabilitas untuk diperiksa dan daluarsanya selama 5 tahun ya untuk proses ini penerbitan ketetapan pajak. Lalu dalam kondisi restrukturisasi, contohnya merger, akuisisi, konsolidasi, ini masuk kategori cakupan pemeriksaan juga. Dan perusahaan yang melakukan perubahan tahun buku, ini juga sering kami alami. Perusahaan-perusahaan melakukan perubahan tahun buku ini akan diperiksa. Misalnya dari periode pembukuannya Januari-Desember mau berubah menjadi April-Maret. Berarti ada jeda Januari sampai Maret misalnya gini ya. Sebelum itu Januari sampai dengan Desember 2019. Nah, di 2020 dia akan berubah menjadi April 2020 sampai dengan Maret 2021. Nah, di jeda antara Januari sampai dengan Maret ini kan ada gap ya. Ada gap, nah ini yang akan diperiksa periode ini. Lalu terakhir, WP terpilih berdasarkan analisis resiko. Jadi kalau kantor pajak melakukan analisis dan terdapat indikasi yang dianggap layak untuk dilakukan pemeriksaan, ini akan potensial untuk dilakukan pemeriksaan. Baik yang menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT. Jadi kalaupun nggak menyampaikan SPT, kalau berdasarkan analisis resikonya memiliki resiko, itu akan diperiksa. Ini sekilas tentang pemeriksaan pajak. Nah, dalam prakteknya dari hasil pemeriksaan seringkali banyak wajib pajak yang nggak puas. Nah, kalau nggak puas, ini dari hasil pemeriksaan tadi wajib pajak berhak untuk melakukan keberatan banding. Saya coba share juga timeline-nya untuk proses keberatan banding. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa lihat, ini secara total periodenya memang panjang. Ini yang paling ideal aja selesai proses persidangan sampai dengan bulan ke-30. Jadi saya contohin misalnya tahun pajaknya 2015. Submit SPT kan April 2016 baru diperiksa dan SKP baru terbit nanti April 2017. Nah, dari April 2017 sampai dengan proses persidangan ya baru 2019-20 itu baru keluar putusan, dan itu bisa dibayangkan berapa tahun lamanya untuk proses keberatan banding. Ini dari SKP terbit, mengajukan ke permohonan keberatan itu 3 bulan, lalu proses keberatannya sendiri 12 bulan,
dan di 12 bulan itu adalah jatuh tempo untuk kantor pajak menerbitkan SK keberatan. Terus permohonan banding diajukan maksimal 3 bulan. Kalau dari hasil keberatannya masih tidak puas, bisa mengajukan banding. Tadi permohonannya 3 bulan. Lalu ada teknis administratifnya yang dilakukan dalam proses banding, juga ada permintaan SUB. SUB itu surat uraian banding ya di pengadilan pajak. Surat uraian banding itu kita akan mengajukan permohonan banding, nanti dari pengadilan pajak akan kirimkan permohonan banding kita ke terbanding istilahnya. Kita ketika sudah masuk ke pengadilan pajak, posisi wajib pajak namanya udah pemohon banding, bukan wajib pajak lagi. Pemohon banding, lalu di lawan transaksi lawan kita adalah terbanding. Terbanding ini dari DJP. Nah, ketika kita mengajukan banding, permohonan banding kita ini akan ditanggapi oleh terbanding dalam bentuk surat uraian banding. Nah, jangka waktunya 3 bulan untuk si terbanding menanggapi dalam bentuk surat uraian banding. Lalu kita bisa menanggapi lagi bantahan SUB istilahnya dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu proses banding tersebut dilakukan, dan setelah proses banding dilakukan itu selesainya dalam 12 bulan. Dalam prakteknya seringkali juga diperpanjang 3 bulan lagi. Nah, setelah 3 bulan itu putusan banding proses persidangan dicukupkan, dan barulah kita menunggu pengucapan yang tidak diatur sebenarnya kapan putusan pengadilan pajak itu bisa diterbitkan. Jadi kalau dari pemaparan tadi yang bisa saya sampaikan ke Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bahwa dalam memahami tentang hukum pajak ini kan terikat sama undang-undang, peraturan, ketentuan perpajakan. Jadi sebisa mungkin dipahami, atau didiskusikan, atau bisa saya sarankan juga di masing-masing wajib pajak ini kan sebenarnya punya akun representatif sendiri di masing-masing kantor pajaknya. Nah, itu bisa didiskusikan juga dengan AR-nya. Tadi saya bilang kan AR ada 2 nih, ada AR pelayanan sama AR penagihan. Nah, bisa didiskusikan juga dengan AR pelayanan. Itu ibaratnya seperti konsultan dari sisi kantor pajak, atau kalau ini juga bukan promosi sih sebenarnya, kalau mau pakai dengan konsultan pajak ya dengan konsultan pajak, atau kalau memang sudah cukup dengan stafnya juga, karena banyak juga klien-klien saya yang untuk kewajiban perpajakannya dengan stafnya, staf pajak khususnya, atau dengan yang pasti yang utama terkait hukum pajak ini, tolong pahami dulu peraturan perundang-undangan perpajakannya, karena ini yang seringkali menjadi ranah perdebatan dalam prakteknya. Dan jangan kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan dengan tepat pada saat dilakukan, pada akhirnya ini akan menimbulkan pajak yang lebih besar karena adanya sanksi ketika misalnya yang pajaknya harus dibayar di tanggal tersebut sebesar 100 gitu, tapi ternyata dia luput. Dan kayak tadi misalkan contoh SPT PPN-nya luput, yang kompensasinya ke bawah, itu sanksinya langsung 100%. Kalau kita paham kan sebenarnya kalau itu nggak selayaknya jadi dikompensasikan, ya nggak dikompensasikan. Itu akan dilakukan SPT pembetulan dan terhindar dari sanksi 100% tadi. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa lebih aware atau sadar pajak, karena pajak ini untuk insya Allah buat negara ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.